Bagaimana mau mencukupi 15 juta hutang? Tapi suami saya nggak mikir seberapa duit yang gue dapat, enggak. Tapi dia pikir apa? Saya mau mengembangkan potensi. Ya dia kerjakan sudah setiap hari dia pergi, saudara. Ya kayak orang ngantor, padahal gaji 1,5, saudara, ya PK lah, sebutnya PK gitu. Ada PK tambahan di sampingnya 3 juta. Tapi karena dia tekun, Tuhan kasih ide. Oh iya ya, aku kan punya potensi buat materi-materi khotbah. Lalu dia akhirnya buat, saudara, materi gitu ya. Buat, dia renungkan, dia pikirkan. Ada yang paket moving forward, ada yang paket Anda terlahir kembali mengalahkan dunia, saudara ya. Nah, saya dulu gitu tuh, belajar dari suami. Dia sesuai potensi dia kembangkan, saudara ya. Dan akhirnya waktu itu kami tuh sudah tidak ada pelayanan kemana-mana, saudara, boro-boro ada yang kenal kami. Ya kenapa? Karena kami 10 tahun udah di bisnis, ya. Pelayanan tuh cuma di gereja aja, itu pun bantu orang tua, saudara ya. Nah, akhirnya saudara, karena kami bertekun, kami setia, itu Tuhan tuh bisa buat satu masa di mana ada momentum. Ada pendeta dari waktu itu Melbourne, Sydney, sama Singapura, sama Malaysia undang suami saya. Di Indonesia aja kagak pernah diundang, kok bisa-bisanya ke luar negeri, saudara. Ya itulah cara Tuhan. Dan waktu diundang suami saya sudah siap dengan paket-paketnya, saudara. Akhirnya Tuhan kasih ide lagi, ya udah kamu buat CD. Dulu kan bentuknya CD ya. Oh, buat CD, paket-paket, saudara. Jadi abis khotbah, suami saya benar-benar bilang kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam Bible Study, saya punya paket pengajaran. Ya, waktu itu dijual satu paket itu bisa berapa CD, 100.000, 3 atau 4 gitu ya. Jadi satu CD 25.000. Jadi kami punya komitmen, kalau kami dapat gaji itu untuk kebutuhan hidup. Jadi 3 juta harus dicukup-cukupin. Ya, belum perpuluhan kan, saudara ya. Tuhan ajar kami juga tentang perpuluhan. Waduh, ya banyak hal nanti saya cerita di sesi nanti ya, saudara ya. Kita nggak boleh kompromi karena kurang kita nggak kasih perpuluhan. Di situ saya juga diuji apakah saya percaya nggak. Soal uang itu dilihat bukan masalah persepuluhannya, tetapi hati saya sungguh-sungguh nggak percaya bahwa memang apa yang saya punya itu milik Tuhan. Dan Tuhan hanya meminta 10%-nya kembali kepada pekerjaan Tuhan. Apakah saya masih menahan itu? Ya, karena semua yang saya punya juga punya Tuhan. Di situ saya belajar, saudara, untuk taat ya, untuk konsekuensinya saya lakukan semua perintah Tuhan ya tanpa kompromi. Dan akhirnya mulai terbuka ide-ide baru. Ya, sampai akhirnya diundang ke Amerika, saudara. Dan akhirnya mulai di Jakarta, PD-PD mulai kenal apa semuanya, saudara. Bayangin, dikenal juga enggak, tapi begitu selesai khotbah, setiap bawa CD, saudara, 100 habis. Ya, habis. Dan itu uang waktu kami terima, kami komitmen sesuai dengan apa yang kami minta ke Tuhan. Tuhan, ini kebutuhan kami. Jadi saya buat aturannya itu ya, waktu itu budgeting. Tuhan, kebutuhan kami bayar utang biaya hidup. Komitmen. Begitu dapat uangnya, saudara, saya tidak bergeser ke yang lain. Nggak ada tuh dapat duit beli TV, boro-boro, atau makan di restoran enak, boro-boro. Saya tuh jajannya dulu bakmi godok Gunung Kidul, saudara, di masa-masa punya hutang. Ya, itu cuman kedai, saudara ya. Waduh, dapat plus bonus, saudara, kita makan berdua itu bisa cuman beli satu piring mie bihun godok. Saya sukanya tuh bihun godok, ya, pakai cabai rawit, ya. Oh, orang lihat, ih romantis banget, Pak Doni, Bu Seni makan satu piring berdua. Dalam hati gue nggak punya duit, mampunya cuma beli satu. Ya, tapi nikmatnya tiada tara, saudara. Tuh kalau makan bakmi godok ya, bihun godok tuh kan keringetan kan karena ada cabai rawitnya. Dan 1 gelas teh manis berdua, saudara. Saya bisa dapat bonus ngelapin keringet dia ngelapin keringet saya. Oh, so sweet, saudara ya. Nah, masa susah juga bisa dinikmatin. Ya, bukan nanti tunggu bisa ke Eropa, bukan nanti bisa tunggu ke Amerika, ke Australia. Kagak, Bapak Ibu. Teman saya ke Eropa terus, tetap aja berantem, nggak ada happy-happynya. Ya, jadi saya belajar mencukupkan diri. Tiap hari telur ceplok, nanti kadang telur rebus di belado, ya, bayam, tahu, tempe. Ya kagak apa-apa, saudara. Jangan kalau lagi masaknya telur ceplok lagi. Bisulan gua. Ah, bisulan beneran, saudara. Ya kan? Ya saya mau masak setiap hari, ya pokoknya 30.000 atau 20.000 tuh harus cukup. Ya bagaimana? Ya dikelola. Saya pada latar belakangnya selalu pegang uang loh, saudara, anak orang mampu. Jadi papa saya besarin saya dengan uang. Tapi didikan Tuhan itu membuat saya akhirnya berubah. Ternyata hidup itu tidak hanya indah kalau kita pegang uang. Di saat nggak pegang uang pun tetap indah, tetap bisa sayang-sayangan. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayo. Ya, bagaimana saat kita tidak punya uang? Tuhan melihat respon hati kita. Ya, dan kapan kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita kebanyakan uang, bagaimana sikap hati kita? Ini akan dilihat lagi nih. Waktu nggak punya uang, ingat Tuhan, rajin doa, rajin pelayanan, nggak banyak alasan. Begitu sukses,
Aduh Pak Pendeta, Bu Pendeta, saya ada jam bisnis ini, saya mesti meeting, dari meeting ke meeting. Oh udah lupa semuanya bergeser saudara ya. Nah jadi sombong, lu kagak tahu siapa gua. Wah, dianya aja lupa sama dirinya sendiri, minta orang tahu siapa dia saudara ya kan. Waduh, jadi akhirnya, wah spiritnya apa-apa. Nih, membusungkan dada. Gue hebat. Ya, gua yang paling ya, hati-hati saudara. Di sini kita juga akan diuji. Karakter kita yang asli akan terlihat dalam dua hal. Saat kita ditekan dan saat kita dimuliakan, saudara. Ya, kita lihat Raja Hizkia nih kisahnya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ya, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu bayangkan ya, nih lihat, perhatikan Bapak Ibu, diperlihatkannya lah kepada mereka, pamer. Nih gedung gua, harta benda gua, emas perak gua, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Hizkia pamer, saudara ya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, jadi berubah saudara. Ya dia lupa kalau dia bisa punya semua kekayaan itu dari mana sumbernya. Ya dia fokusnya akhirnya mengasihi dirinya sendiri lagi. Pamer, ya apa-apa dikasih lihat orang, ya. Hari gini saudara zaman begini orang merasa berharga kalau dia pakai produk-produk branded tertentu. Kalau nggak merek ini Bu Sandy, aduh malu Bu, apa kata orang. Ya manusia banyak menaruh rasa berharganya di apa yang dia punya. Ya saya satu hari pernah melayani MNC ya, Anda tahu MNC itu kan Pak Haritanu ya kan. Jadi kalau pembicara kan parkir mobil kan dikasih di sebelah owner kan. Ya, jadi itu hari Minggu saya ingat ya. Saya pelayanan khotbah di situ, ya mobilnya Pak Haritanu di situ, sebelahnya saya. Mobil Pak Haritanu kan keren, Alphard terbaru ya. Kalau saya adiknya Alphard, APV saudara ya. Tapi yang buat saya tuh kaget ya, ada orang menyelutuk begini, Bu Cindy, kalau udah level pengkhotbah seperti Ibu minimum itu ya minimum ya Bu, mobil itu Innova Bu. Di dalam hati saya ada ya orang sampai mikirin kepoh kayak begitu ya, mikirin mobil orang tuh harus ini harus itu ya. Emangnya kalau Innova lebih berharga dari APV? Itu pikiran dia ya. Ya saya ingat, saya memaklumi saudara. Tapi lihat orang di luar sana menilai keberhasilan hidup orang dengan apa yang dia pakai, mobil apa yang dia punya, berapa asetnya. Kalau nggak begini ya kurang lah lu, nggak masuk level. Aduh saudara, tapi puji Tuhan ya, gambar diri saya pulih. Saya percaya saya berharga bukan karena apa yang saya pakai. Saya nyaman-nyaman aja saudara, saya senyum aja. Ya, tapi di situ akhirnya saya menguji diri saya, iya Tuhan. Saya berharga bukan karena apa yang saya pakai, apa yang saya punya, tapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sampai sekarang saya tetap APV, saudara, saya udah 11 tahun pakai mobil APV. Apa saya nggak mampu ganti mobil Innova? Berkat Tuhan ada, saudara. Kalau saya mau DP, saya mau ngutang, ada, saya bisa, saudara. Tapi buat apa saya paksakan? Buat apa saya pengen ngutang-ngutang demi harga diri ganti mobil gitu? Mau ngapain? Mobilnya masih bagus, mesinnya masih oke, AC dingin, saudara. Ya saya nyaman, bisa memuji Tuhan, ya bisa sama anak-anak juga bersyukur udah dengan yang itu. Ya ngapain saya? Coba saudara, kalau saya ikut apa kata orang tuh, ya, saya DP rumah lagi, ya lalu saya DP mobil, pandemi saudara, waduh, saya ketimpa bayar cicilan saudara ya. Puji Tuhan, ya saya belajar mencukupkan diri, saya bersyukur dengan apa yang ada. Pandemi datang, welcome ya, saya bersyukur saya tidak punya cicilan saudara ya. Teman-teman saya yang para pendeta lain juga masih pusing harus cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Aduh saya angkat tangan aja, how great is our God, puji Tuhan, saya hidup belajar mencukupkan diri, akhirnya saya tidak ada tanggung jawab cicilan saudara ya. Ya itu puji Tuhan, banyak hikmahnya. Ya jadi jangan nanti saudara fokusnya tuh hanya apa ya, waduh pamer-pamer, pengen ini hanya untuk nunjukin ke orang nih gue hebat. Ya, gue kalau belum punya mobil ini nih, Pajero nih, ya, gue belum jadi orang nanti kalau balik kampung. Ini kasihan banget deh kalau anak Tuhan masih mikirin kayak begitu, Bapak Ibu, kasihan deh lo, ya. Emang tuh orang yang mau ngelihat hidup saudara punya ini punya itu, mau biayain apa buat saudara? Dia juga nggak peduli. Nih, saya sering saksikan kok orang-orang kaya sehebat apapun, setenar apapun, meninggal bunganya banyak. Habis itu kan udah dilupain, bener nggak? Paling cuma, aduh dia begini ya dulu masa hidup dia begini. Ya ada kenangan indah, puji Tuhan kalau kenangannya masih indah. Tapi habis itu juga, ya kagak ada lagi yang mengingat-ingat. Ya kita pulang tuh kembali ke Tuhan tuh nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Jadi jangan salah fokus. Ya harus kembali kepada panggilan Tuhan. Jangan hanya tergiur dengan ini dengan itu. Akhirnya Bapak Ibu jadi susah sendiri hidupnya.
Ya, di sini kita belajar. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Apa akibatnya nih? Kalau di masa senang, di masa kita punya uang, kita lupa diri. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, artinya pewarisan-warisan nih saudara ya, dari nenek moyang akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Habis saudara. Tuhan menentang orang yang congkak, saudara, orang yang sombong. Ya, itu benar-benar nyata, saudara. Saya banyak melihat orang-orang yang udah di barisan atas, saudara, secara kedudukan, secara ekonomi, wah hari ini berada di bawah, saudara. Tapi saya juga banyak menyaksikan, saudara, orang-orang yang dulunya di bawah, tapi mereka punya attitude, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan hari ini berjalan naik, saudara. Jemaat kami bukan jemaat yang secara keuangan itu berkecukupan dalam tanda kutip, uang menengah ke atas, saudara. Banyak kami justru di sini menengah ke bawah. Kalau secara status keuangan, saudara ya, secara penilaian dunia tidak ada yang berlebihan. Semuanya sederhana dan sama-sama sedang dalam perjuangan, saudara. Tetapi saya melihat ketika mereka dapat dipercaya, ya. Satu hari saya pernah berdoa, Tuhan datangin satu konglomerat kayak ke gereja sini supaya nggak susah-susah gitu. Kalau perlu ini perlu itu gitu ya. Saya pernah dalam hati, dalam batin gitu ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, aku tidak akan mendatangkan konglomerat dari luar, tapi aku akan membangkitkan konglomerat dari dalam yang mencintai pekerjaanku dan akan memberi dan membangun rumahku. Waduh, saya kaget saudara waktu Tuhan ngomong gitu ya. Jadi doa malam saya sampaikan kepada jemaat. Saya ngaku, saya pernah minta Tuhan satu konglomerat yang hatinya hati Tuhan. Kalau ngasih itu nggak pakai diomongin ya, nggak pakai nunjuk-nunjukin ke orang. Kayak kesel yang lihat orang ngasih itu diomongin, kemana-mana ngasih juga nggak seberapa ngomong, kemana-mana kayaknya dalam hati sedih gitu saudara ya. Kayak jadi pingin minta Tuhan. Tapi Tuhan bilang aku akan bangkitkan dari dalam. Begitu saya ngomong sama jemaat, aku akan bangkitkan orang-orang yang berhasil dari dalam untuk membangun rumah Tuhan saudara. Nggak berapa lama saudara, itu orang-orang yang sangat sederhana yang gaji sebulan hanya 3 juta, saudara, karyawan rendahan lah, kalau di office tuh bukan grade A lah ya, masih grade itu bawah banget ya saudara ya. Ya ampun, saudara, tiba-tiba saudara, waduh mereka mulai akhirnya saudara sekarang ini di jemaat ada yang dipercayakan sebagai pengusaha-pengusaha saudara ya, mulai naik saudara. Dari bekerja karyawan gaji kecil sekarang sudah berusaha. Ya, dan mereka mencintai pekerjaan Tuhan. Ya, kita nggak ada satu yang menonjol, menguasai ya. Saya bersyukur jadi pendeta, nggak mau saudara saya dibayar dengan uang. Ya, saya nggak mau ada satu orang mengontrol pekerjaan Tuhan untuk nyumbang, untuk ngasih. Waduh, ngeri saudara ya. Nanti kita bisa tunduk kepada orang, bukan kepada Tuhan. Ya, tapi semuanya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita butuh untuk pekerjaan Tuhan sesuatu, semuanya saling memberi. Bukan masalah nominal besar kecilnya, tapi semua hati ingin memberi buat Tuhan dan memberi yang terbaik. Tuhan cukupkan, saudara. Jadi di gereja kami tidak kenal proposal, saudara ya. Saya percaya kalau ini pelayanan dari Tuhan, pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan siapkan semua keuangannya. Dan anak Tuhan tidak meminta-minta, saudara. Dan itu saya praktekkan, kami di jemaat punya satu nilai-nilai value itu, dan benar Tuhan kasih, Tuhan berikan ya apa yang menjadi kebutuhan pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini. Biar ini juga yang menjadi value kita sama-sama, saudara. Kita baca ayat ini ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Apa tandanya? Yang pertama, kita tidak mencukupkan diri. Yang kedua, ketika kita tidak punya uang, bagaimana sikap kita. Dan yang ketiga, ketika kita mulai diberkati, banyak uang, bagaimana respon kita. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host.